Wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keberkahan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kalian yang sedang mengikuti kegiatan MPLS ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Meskipun MPLS ini dilaksanakan secara online, tapi kalian harus tetap semangat. Semangat. Pada kesempatan ini, Ibu, kami berdua akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum dan pengenalan ya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Ibu Hana Fauzia. Ibu kebetulan menjabat sebagai Ketua Program Keahlian OTKP dan mengajar juga kearsipan, mata pelajaran kearsipan di kelas 10 dan mata pelajaran humas dan protokolan di kelas 12. Silakan Bu Widi. Baik, terima kasih Bu Hana. Perkenalkan nama Ibu Widi Widianingsih. Di sini Ibu perwakilan dari kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di SMK PGR ini Ibu mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama, praktikum akuntansi lembaga atau instansi kelas 11 dan yang terakhir otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11 OTKP. Nah, mungkin kalian ada yang masih bingung nih, atau ada juga yang udah pasti yang sudah pas mantap memilih jurusan dan ada juga yang masih pelajari di AKL. Silakan Bu. Ya, baiklah anak-anakku, program keahlian yang ada di SMK PGR itu ada 4 ya. Ada OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ada AKL, akuntansi keuangan dan lembaga, ada penjualan dan ada multimedia. Namun yang banyak peminatnya adalah OTKP dan AKL. Di sini Ibu akan menjelaskan struktur kurikulum atau mata pelajaran apa saja sih yang nanti akan kita pelajari selama kita menjadi siswa di SMK. Untuk struktur kurikulum yang kami gunakan yaitu struktur kurikulum tahun 2018, di mana struktur kurikulum ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dan khusus untuk kelas 10 itu dalam 1 minggunya itu ada 46 jam ya, 10 jam harinya gitu. Kita kembali ke kelompok tadi yang di struktur kurikulum itu ada 3 kelompok ya, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A yaitu muatan nasional, di mana kelompok A ini atau muatan nasional ini dipelajari di semua kompetensi keahlian baik di AKL maupun di OTKP. Yang termasuk ke dalam muatan nasional itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Masing-masing bervariasi ya jumlah jamnya. Seperti untuk PAI itu 3 jam untuk PKN 2 jam dalam 1 minggu, bahasa Indonesia 4 jam dalam 1 minggu, matematika 4 jam dalam 1 minggu, sejarah Indonesia 3 jam, dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu 3 jam dalam 1 minggu. Terus yang kedua adalah kelompok B atau muatan kewilayahan. Sama untuk muatan kewilayahan juga itu dipelajari di semua kompetensi keahlian. Yang termasuk ke dalam muatan kewilayahan itu yaitu pelajaran seni budaya dan penjas. Masing-masing itu untuk seni budaya 3 jam dan untuk penjas 2 jam dalam 1 minggunya. Berikutnya adalah kelompok C atau muatan peminatan kejuruan, di mana dalam kelompok C ini untuk kelompok yang satu rumpun atau bisnis manajemen itu di C1-nya itu sama ya di semua kompetensi keahlian, seperti misalnya di OTKP dan di AKL. C1-nya itu sama, di AKL ada, di OTKP ada. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam C1 itu ada, dan yang keempat IPA, yang itu untuk C1. Di C1 itu nanti di AKL ada, di OTKP juga ada. Yang berikutnya adalah kelompok C2. Nah, di kelompok yang merupakan ciri khas dari masing-masing jurusan.
Untuk di C2 yang di OTKP yaitu ada teknologi perkantoran itu sebanyak 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Yang kedua adalah korespondensi yaitu 5 jam pelajaran dalam 1 minggu, dan keasipan itu 4 jam dalam 1 minggu. Ini sudah merupakan mata pelajaran khas di jurusan OTKP, tidak dipelajari di jurusan AKL. Dan yang ketiga adalah kelompok C3 ya. Kelompok C3 ini merupakan kompetensi keahlian di mana seluruh siswa OTKP ini wajib kompeten di mata pelajaran ini. Ya, yang termasuk ke dalam kelompok C3 ya, mata pelajaran itu ada 5. Yang pertama adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian, yang kedua otomatisasi tata kelola keuangan, yang ketiga otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, yang keempat otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk C3 ini mulai dipelajari di semester 3. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 itu hanya mempelajari sampai C2 saja, dan untuk C3 itu nanti mulai dipelajari di semester 3. Mungkin itu paparan struktur kurikulum ya untuk OTKP. Sedangkan untuk AKL akan dijelaskan oleh Ibu. Untuk AKL ini struktur kurikulumnya sama dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, akan menjelaskan atau menyebutkan pelajaran apa saja sih yang akan dipelajari di AKL atau mata pelajaran yang khas di AKL. Nah, untuk kelompok C ini ada 3, ada C1 yaitu dasar bidang keahlian. Mata pelajarannya di antara lain yang pertama simulasi dan komunikasi digital, ini dipelajari 3 jam, dan untuk ekonomi bisnis 2 jam, administrasi umum 2 jam, IPA 2 jam. Itu untuk C1 atau dasar bidang keahlian. Untuk C1 ini sama ya tadi dipelajari di OTKP dan di AKL. Nah, untuk C2 ini hanya dipelajari di AKL, tidak dipelajari di OTKP karena ini mata pelajaran yang khas. Nah, diantaranya ada yang pertama pelajaran etika profesi. Ini dipelajari sebanyak 2 jam. Aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dipelajari 3 jam. Akuntansi dasar 5 jam. Perbankan dasar 3 jam. Untuk C2 ini dipelajari di kelas 1 ya Bu Ana. Di kelas 1 di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk C3 ini untuk kompetensi keahlian. Ini dipelajari di kelas 2 dan di kelas 3 atau kelas 11, kelas 12. Di antaranya yang pertama praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Ini 6 jam untuk kelas 11 6 jam dan untuk kelas 12 7 jam. Yang kedua, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Ini banyaknya jam 4 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Dan yang ketiga, akuntansi keuangan sebanyak 6 jam, komputer akuntansi sebanyak 5 jam, administrasi pajak 3 jam, dan produktif kreatif dan kewirausahaan ini untuk kelas 11-nya 7 jam dan kelas 12-nya sebanyak 8 jam. Nah, mungkin itu sekian ya pemaparan dari struktur kurikulum yang ada di OTKP dan di AKL. Nah, selanjutnya Ibu, apakah selain struktur organisasi kan di SMK ini banyaknya praktek ya Bu? Sedangkan materinya itu hanya sedikit. Praktek apa saja sih Bu yang ada di SMK yang dilaksanakan di sekolah? Ya, selain tadi yang disebutkan di struktur kurikulum ya, pada intinya atau kesimpulannya itu di C3 itu dipelajari di semester mulai dari semester 3, 4, dan 5. Ketika kita akan melakukan praktek seperti PKL itu minimalnya 70% dari pelajaran C3 itu harus sudah dipelajari, sudah dipahami, anak sudah kompeten terhadap mata pelajaran kelompok C3 tersebut.
Untuk program jurusan yang berkaitan dengan praktek dari mata pelajaran ya yang sudah dipelajari, itu ada beberapa program yang paling apa ya, itu yang paling Sering. yang istilahnya apa, wajib dilakukan oleh seluruh siswa. Yang pertama adalah PKL, yang kedua adalah table manner, dan yang ketiga adalah beauty class. Itu adalah program-program jurusan yang sudah yang sudah biasa kita lakukan dan wajib diikuti oleh semua siswa ya. Nah, tadi kan ada tiga program nih, ada table manner, PKL, beauty class. Apa sih Bu yang dimaksud dengan table manner itu? Apa manfaatnya nih? Ya, mungkin saya akan dijelaskan dulu tentang PKL ya. Oh, PKL dulu ya. PKL. PKL itu praktek kerja lapangan, di mana praktek kerja lapangan ini merupakan bagian dari kurikulum dan sangat wajib dilakukan oleh seluruh siswa gitu. PKL ini dilakukan di kantor-kantor yang memang ada kaitannya dengan program dengan kompetensi keahlian. Misalnya ya, untuk AKL berarti si anak nanti itu akan praktek di kantor yang nantinya itu ada ada hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari di AKL. Kalau yang OTKP nanti akan ditempatkan di kantor atau perusahaan yang ada kaitannya itu dengan mata pelajaran di OTKP. Misalnya untuk AKL ditempatkan di kantor pajak, di koperasi, atau di apa itu namanya ya, bank ya, di bank. Kalau di OTKP itu di kantor-kantor instansi pemerintahan atau di kantor swasta. Untuk PKL ini itu ditempuh selama 500 jam pelajaran ya Bu. Itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan atau sekitar 90 kurang lebih 90 hari gitu ditempuh oleh anak. Dan apabila si anak tersebut misalnya sakit atau dia tidak bisa melaksanakan PKL, tidak bisa hadir ya, izin atau sakit dan sebagainya, itu harus diganti di hari lain. Jadi nanti setelah waktu yang sudah ditentukan itu sudah selesai, nanti si anak yang tadi izin atau sakit tersebut harus mengganti setelah waktu yang telah ditentukan. Itu untuk PKL ya. PKL ini dilaksanakan atau dilakukan? Oh ya, untuk PKL itu dilaksanakan di semester 4 menjelang 5 ya. Jadi setelah anak itu ujian akhir semester di kelas di semester 4 itu menjelang ke semester 5 itu baru dilakukan PKL. Itu untuk PKL ya. Jadi PKL ini adalah praktek di luar sekolah. Apa saja yang dipelajari di sekolah nanti akan dipraktekkan di luar, yaitu di kantor. Nah, itu untuk PKL. Nah, untuk table manner nih Bu, apa sih table manner? Apakah wajib semua siswa mengikuti atau hanya sebagian saja? Ya, untuk table manner ini juga sama ya, program kami ya, program jurusan baik itu ATKP maupun PKL. Karena table manner ini merupakan mempraktekkan etika atau cara kita berkomunikasi di tempat makan atau di tempat umum yang ada jamuannya seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin anak nanti setelah lulus dari SMK atau yang mau bekerja, ketika dia mendapat undangan jamuan, jadi sudah tidak lagi karena sudah dapat pelajarannya bagaimana sih cara beretika kita berkomunikasi di tempat makan atau di tempat jamuan tersebut gitu. Pada prinsipnya diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh siswa gitu. Tapi kalau misalnya ada siswa yang pas pelaksanaannya sakit atau pas pelaksanaannya emang ada sesuatu hal yang tidak bisa dia ikut, ya kami ada toleransinya gitu. Mungkin bisa dilaksanakan di tempat-tempat sekitar sekolah saja di sini yang dekat gitu. Terus untuk table manner ini dilakukan di semester 3 ya, kelas semester 11. Kelas 11 itu setelah untuk OTKP itu setelah mempelajari humas gitu, etika berkomunikasi
profesi, dan untuk AKL pelajaran etika profesi ya, etika profesi itu mempraktekkan teori yang sudah dipelajari di sekolah, dipraktekkan di tempat lain, di tempat yang memang senyatanya. Oh, jadi intinya table manner sama PKL ini mempraktekkan materi ya Bu, yang sudah dipelajari. Nah, yang terakhir ini ada beauty class. Apa sih Bu beauty class? Ya, beauty class atau mungkin kelas cantik ya, bukan beauty class saja Bu, beauty and handsome class. Jadi cantik dan ganteng gitu. Ya. Tapi tidak hanya itu saja. Jadi beauty and handsome class itu adalah cara kita berpenampilan serasi. Berpenampilan serasi itu cocok dengan situasi dan kondisi pada saat kita berada di satu tempat. Misalnya kita berada akan melaksanakan satu acara di kantor, atau kita misalnya akan melamar pekerjaan. Lulus dari SMK, kita akan langsung melamar pekerjaan. Pada saat wawancara kita dipanggil, cara yang berdandan yang serasi itu seperti apa sih gitu. Jadi diajarkan bagaimana cara berpenampilan serasi. Terus nanti juga ada diajarkan juga ada sesi khusus ya. Itu si anak diajarkan bagaimana cara berjalan dia ketika akan melaksanakan wawancara atau interview pekerjaan gitu. Terus diajarkan juga cara dulu saat melakukan interview, diajarkan juga cara berbicara, berkomunikasi. Opening dan closingnya kayak juga diajarkan gitunya. Apakah cara duduknya sudah benar, atau misalnya gerakan matanya, tangannya, bagaimana seharusnya gitu. Itu nanti dipelajari atau dipraktekkan di program Beauty and Handsome Class. Dan pada prinsipnya kami itu bekerja sama dengan ahlinya yang sudah sangat berkompeten gitu ya, baik dengan pihak yang berkompeten gitu. Nah, Bu, jadi intinya 3 program ini untuk membekali kalian semua nanti kalau lulus sudah ada bekalnya, bagaimana cara berpenampilan, bagaimana cara bersikap, bagaimana mengerjakan sesuatu yang dengan baik dan benar. Itu mungkin ya Bu. Ya. Mungkin. Nah, selain itu apa sih Bu manfaat dari 3 program ini? Ya, banyak ya, meskipun nanti kalian mau melanjutkan atau mau langsung kerja apa yang sudah di program yang sudah dilaksanakan selama kalian menjadi siswa SMK itu mungkin manfaatnya sebagai ilmu atau bekal pengetahuan seluruh siswa setelah lulus dari SMK PGRI gitu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah lulus si anak bisa siap dan bekerja, siap melanjutkan gitu. Mungkin untuk pemaparan kurikulum, program-program cukup sekian ya Bu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan kalian bisa komentar di bawah, silakan kalian bertanya, insya Allah kami akan menjawabnya. Mungkin pemaparan dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, kekurangan atau kehilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar.